Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai tenaga K2 dan tenaga honorer ya, buat Bapak Ibu untuk menghadapi seleksi di P3K September 2023. Nah, kabar mengembirakan untuk tenaga K2 dan tenaga honorer ya, yang tahun 2022 lalu gagal dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga teknis. Mereka yang gagal ini masih bisa berkesempatan ya untuk menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni lewat kebijakan reformulasi ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara BKN. Kebijakan reformulasi ini ya berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 571 tahun 2003 mengenai optimalisasi ya. Ingat ya Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mungkin di tahun sebelumnya belum masuk ke formasi di instansi tersebut, ketika passing grade menjadi modal awal besar ya nanti untuk bisa ditempatkan di formasi selanjutnya. Kemudian optimalisasi ini ya untuk pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022, sehingga hal tersebut merupakan secercah harapan bagi calon P3K tenaga teknis yang sebelumnya gagal dalam seleksi. Untuk diketahui ya Bapak Ibu, pada seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022 lalu, pemerintah Kabupaten Pemkab membuka kuota sebanyak 81 formasi. Dari jumlah itu, formasi yang berhasil diisi hanya 41 orang. Artinya nyaris 50% formasi P3K tenaga teknis tidak terisi. Kebijakan ini diambil karena kurangnya formasi yang terpenuhi di P3K tenaga teknis. Hasil seleksi nasional yang terisi hanya 30% dari total formasi yang ditetapkan. Untuk Pemkab Ponorogo ya, yang terisi hanya 50%, yakni 41 dari 81 formasi. Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo Andi Susetio pada Selasa 22 Agustus 2023. Reformulasi ini menghilangkan tahapan tes seleksi ya, ingat ya. Jadi reformulasi ini menghilangkan tahapan seleksi, artinya pengisian formasi kosong akan dievaluasi oleh Badan Kepegawaian Negara BKN berdasarkan penilaian ulang berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 571 tahun 2023. Nah, untuk penekanan pada pengisian formasi kosong akan diberikan kepada pelamar yang berasal dari K2 ya. Kemudian yaitu honorer yang telah mendapatkan surat keputusan SK dari Bupati. Jika terdapat formasi yang belum terisi akan diisi oleh tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Istilahnya reformulasi nilai sehingga tidak ada tes lagi untuk nilai nantinya ranah dari BKN mungkin di ranking. Nah, seperti itu ya. Kemudian diberitakan sebelumnya hanya ada 41 orang yang mendapatkan surat keputusan SK pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintahan Kabupaten Ponorogo untuk formasi tenaga teknis ya. Padahal tahun 2022 lalu formasi untuk tenaga teknis ini dibuka 81 lowongan. Itu artinya ada sekitar 50% lowongan P3K tenaga teknis yang terisi. Dari 81 formasi untuk tenaga teknis hanya ada 41 formasi yang terisi dalam rekrutmen P3K tahun 2020 lalu yang 2022 lalu yang SK-nya sudah diserahkan bersama P3K Guru, kata Kepala BKPSDM Ponorogo. Sebenarnya 81 orang tenaga teknis di lingkup Pemkab Ponorogo itu dulu yang daftar
berhak mengikuti komputer assist test ya. Ada 285 peserta seleksi, namun hanya 41 formasi yang terpenuhi atau terisi. Nah, dulu itu peserta seleksi yang mengikuti tes CAT 285 orang, namun yang akhirnya lolos hanya 41 orang. Nah, sehingga ada 40 formasi tenaga teknis ya yang peserta seleksinya tidak ada yang memenuhi syarat berdasarkan informasi peserta seleksi yang gagal tes. Kata Andi, bobot soalnya terlalu sulit untuk mereka. Selain itu tidak ada nilai tambah untuk afirmasi pengabdian, sehingga nilai itu benar-benar murni dari hasil CAT seperti tes CPNS, ungkap mantan Kepala Dinas Pertanian itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi kabar baik untuk tenaga K2 dan tenaga honorer ya, sejak diberlakukannya formulasi untuk perankingan yang formasinya belum terisi. Mungkin itu informasinya buat Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.